Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lutan idz qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadim minal alamin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema yang kita angkat dalam khutbah kali ini adalah tentang khunsa dan muhannas dalam pandangan Islam. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kata khunsa sering kali kita dengar dalam kajian-kajian fikih yang sering kali disampaikan oleh para asatiz di majelis ilmu. Tapi pada kesempatan ini saya ingin mengulang kembali tentang bagaimana khunsa dan muhannas dalam pandangan Islam. Khunsa, para ulama-ulama mendefinisikannya berbeda-beda pandangan. Syekh Sayyid Sabiq misalnya mendefinisikan khunsa adalah seseorang yang tidak tahu akan keadaan dirinya, apakah laki-laki atau perempuan. Sementara para ulama-ulama fikih mendefinisikan khunsa itu adalah seseorang yang memiliki dua kelamin, baik laki-laki maupun perempuan, yang berada dalam satu individu yang sama. Dan bahkan Syekh Muhammad Makhluf dalam kitabnya menjelaskan bahwa khunsa ini terdiri dari dua bagian. Ada khunsa yang muskil dan ada khunsa ghairu muskil. Apa itu khunsa ghairu muskil? Khunsa ghairu muskil tidak lain adalah seseorang yang memiliki dua kelamin tetapi bisa diketahui apakah dia laki-laki atau perempuan. Sementara khunsa yang muskil adalah seseorang yang memiliki dua kelamin tetapi sulit untuk diketahui apakah dia laki-laki atau perempuan. Nah, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap khunsa ini? Banyak para ulama-ulama juga yang berbeda pandangan tentang masalah hukum tentang khunsa ini, terutama disoroti dalam pembagian waris. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan dalam sebuah hadis, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berikanlah hak warisnya dilihat dari bagaimana
dan dari mana air seninya keluar. Kalau memang laki-laki, maka berikan hak warisnya sesuai dengan laki-laki. Dan kalau memang perempuan, maka berikan sesuai dengan perempuan. Begitulah khunsa dalam pandangan Islam tentang hukum mendapatkan warisan. Nah, sementara apa yang disebut dengan muhannas, muhannas ini berbeda sekali dengan khunsa. Kalau khunsa kita sering kali kita maknakan dengan banci misalnya, tetapi muhannas ini lebih cenderung kita maknai dengan waria. Muhannas tidak lain adalah seorang laki-laki yang menyerupai perangai seperti perempuan, walaupun jenis kelaminnya satu, baik dari ucapannya, perbuatannya, dan tingkah lakunya. Muhannas inilah yang disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat seorang laki-laki yang menyerupai perempuan atau perempuan yang menyerupai laki-laki. Apalagi tindakan mereka sudah melampaui batas kewajaran sebagaimana yang diajarkan di dalam ajaran agama. Bahkan sejarah muhannas ini jauh sudah ada di zaman Nabi Lut alaihi salam. Bahkan diabadikan di dalam Al-Qur'anul Karim, di mana Allah berfirman, walutan iz qala liqaumihi, dan kami utus Lut kata Allah, dan ingatlah ketika Nabi Lut alaihi salam berkata kepada kaumnya, atattunal fahishata ma sabaqakum biha min ahadim minal alamin. Nabi Lut berkata kepada kaumnya, atattunal fahishata ma sabaqakum minha min ahadim minal alamin. Mengapa kalian melakukan perbuatan fahisyah? Perbuatan fahisyah yang dimaksud ini para ulama tafsir tidak lain adalah seorang laki-laki yang mendatangi laki-laki dengan penuh syahwat. Seorang laki-laki yang mencintai laki-laki yang kita kenal dengan kaum homoseks. Jadi Nabi Lut alaihi salam mengatakan, atattunal fahisyata ma sabaqakum biha min ahadim minal alamin. Mengapa kalian melakukan perbuatan keji yang tidak pernah dilakukan oleh seorang sebelum kamu? Betapa Nabi Lut alaihi salam sudah mengingatkan pada kaumnya agar meninggalkan perbuatan keji itu. Bahkan Nabi Lut alaihi salam pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Lut dijauhkan dari perbuatan orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi ini, termasuk orang-orang yang sudah melanggar fitrahnya sebagai manusia yang dikenal dengan kaum Sodom. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak temukan fenomena sekarang ini muhannas. Yang karena itulah Allah Subhanahu wa taala banyak seringkali menegur kita dengan berbagai macam musibah. Padahal Allah sudah mengingatkan kepada kita melalui ayat Al-Qur'anul Karim, di mana jauh 14 abad yang lalu Allah sudah mengingatkan bagaimana kehancuran umat-umat terdahulu akibat dari perbuatan-perbuatan mereka yang sudah melampaui batas kewajaran mereka sebagai manusia. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sudah mengatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan kaum Nabi Lut alaihi salam termasuk kaum musrifun, kaum yang sudah melampaui batas kewajaran sebagai kaum. Oleh karena itulah, karena perbuatan yang dilakukan umat Nabi Lut alaihi salam, Allah menimpakan kepada mereka hujan batu yang berturut-turut sehingga meluluhlantahkan infrastruktur dan masyarakat yang melanggar aturan main Allah Subhanahu wa taala.
maka kehancuran pun Allah berikan kepada kaum Nabi Lut alaihissalam yang sudah melakukan perbuatan yang melampaui batas. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbeda sekali antara khunsa dengan muhannas. Kalau khunsa memang sudah fitrahnya Allah menciptakan manusia yang memiliki dua kelamin. Tapi tetap saja di dalam Islam tidak ada jenis kelamin yang ketiga. Karena hukum Islam sudah mengatakan, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakari wa unsa. Wahai manusia, kata Allah, kami sudah menciptakan manusia dari laki-laki dan perempuan. Tidak ada jenis kelamin yang ketiga. Maka walaupun seandainya dia terlahir dengan dua kelamin, tetap saja hukum Islam akan melihat dari sisi mana yang paling dominan dari keduanya. Kalau memang yang lebih dominan adalah laki-lakinya, maka hukum akan melihat dari sisi kelakiannya. Kalau memang yang dominan adalah perempuannya, maka hukum juga akan menilai dari sisi keperempuannya. Begitulah hukum Islam memandang tentang khunsah. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu saat pernah didatangi oleh para sahabat dengan menghantarkan seorang laki-laki yang suka memakai hina di tangannya dan di kakinya. Dihantarkannya laki-laki ini di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk kepada sahabat untuk mengusir laki-laki itu agar ditempatkan di tempat yang jauh dari Madinah. Karena laki-laki itu, kata Rasulullah, mengandung penyakit yang bisa berdampak pada yang lain. Jadi muhannas kelihatannya adalah sebuah penyakit yang dihinggapi oleh seseorang, di mana seseorang itu ingin melakukan sesuatu menyamai seorang perempuan, baik tingkah lakunya, ucapannya, dan perbuatannya. Oleh karena itulah, kalau seandainya itu terjadi dalam kehidupan kita, maka itu akan berbahaya dan akan menular penyakit itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sahabat untuk kemudian membawa laki-laki ini jauh dari Madinah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah dalam suatu riwayat kedatangan seorang laki-laki yang memasuki rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian berbicara dengan istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Bakar bin Arabi, bahwa laki-laki yang dimaksud ini tidak lain adalah muhannas, waria yang bernama Hits. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar bahwa laki-laki yang bernama Hits ini mengatakan tentang sifat-sifat perempuan, maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang istrinya untuk menemui laki-laki ini. Bahkan Rasulullah melarang laki-laki ini untuk memasuki rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah menyuruh para istrinya untuk berhijab di hadapan laki-laki ini. Kenapa? Karena laki-laki ini adalah muhannas, seseorang yang menyamai sifat kewanitaan, padahal dia adalah seorang laki-laki. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah dari penyakit yang bisa menyebabkan Allah murka terhadap bangsa dan negara yang kita cintai ini. Semoga Allah memberikan kita perlindungan, semoga Allah memberikan kita kekuatan agar kita menjauhi dari perbuatan-perbuatan fahisyah. Allah jauhkan kita dari perbuatan-perbuatan yang merusak tatanan masyarakat kita. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk menjadikan diri kita orang-orang yang senantiasa menegakkan syariat agama Allah dengan menjauhi perbuatan-perbuatan tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qauli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah di penghujung khutbah yang kedua ini sejenak kita tundukkan hati kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Allah kuatkan iman Islam kita agar jadikan Allah jadikan kita orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mampu menjalankan syariat agama Allah dengan baik, dan mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari segala fitnah dunia. Allah jauhkan kita dari sifat-sifat yang membuat kerusakan di muka bumi ini. Dan mudah-mudahan kita doakan bangsa dan negara yang kita cintai ini di tengah pandemi Covid-19 ini, mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, keafiatan, kekuatan. Dan mudah-mudahan pandemi Covid-19 ini segera berakhir dari muka bumi ini, sehingga kita dalam menjalankan ibadah kepada Allah dengan penuh kehusuan dan ketenangan tanpa ada lagi social distancing di antara kita. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal afiyah wal mu'afata daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ya dafi al bala ya Allah. Allahumma ya dafi al bala'i rahman. Allahumma ya dafi al bala'i rahim. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabur rahmah wa abwabun ni'mah wa abwabur rizqi wa abwabus sihhah wa abwabul afiyah wa abwabus salamah wa abwabal jannah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim wa la dzikrallahi akbar.